warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa qurrat a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kita cintai seberataan, wabil khusus daripada segenap para habaib, para syaraif yang hadir pada siang hari ini. Ada yang hadir di hadapan kita, Ading Ulun Al-Habib Haidar bin Hamzah Jamalul Lail. Ada juga yang hadir di hadapan kita, para pewaris baginda Nabi Muhammad. Kita dapat dua keberkahan berkumpul di sini seberataan. Kita duduk bersama para cucu darah dagingnya Nabi Muhammad. Kita memandang mereka, dan juga kita duduk bersama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Al-ulama warasatul anbiya. Mereka lah ulama-ulama, guru-guru agama, guru-guru yang mengajarkan kepada kita cinta kepada Nabi, guru-guru yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara sholat dengan benar, guru-guru yang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mereka lah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memandang kepada mereka, maka sama seperti memandang Rasulullah. Siapa yang mencium tangan anak cucu Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad ulama, sama seperti mencium tangan Nabi Muhammad. Seperti itulah keberkahan yang bisa kita dapatkan di kampung ini, khususnya desa Salaman ini. Alhamdulillah, Allah berikan banyak berkah. Alhamdulillah. Dan juga kita diberkahi oleh Allah, dikasih mendung sama Allah, juga tidak hujan. Ibu-ibu enak, nyaman kalau bu? Ya kalau laporkah sudah? Hah? Sudah, terlalu jujur ibu-ibu ya. Tadi ditanyai sudah bergosip belum? Padahal sudah. Tanya sudah makan? Sudah. Masya Allah ya. Dan juga daripada orang tua kita, paman-paman kita, orang tua kita yang kita cintai, yang kita hormati, khususnya kepada Sohibul Bait, tuan rumah, Bapak Kepala Desa Salaman, dan juga segenap keluarga besar beliau, anak, istri, berapa sudah? Salah, Pak, minta maaf ini. Lepas lidahnya. Ya. Beliau, istri, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, kita doakan. Masya Allah, kepala desa kita ini Masya Allah, para pecinta Nabi Muhammad, pecinta keluarga Nabi, pecinta ilmu, pecinta masyarakatnya yang ada di sini. Alhamdulillah, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, mudah-mudahan Allah lindungi beliau, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir tamu khusus di siang hari ini daripada Bapak Camat, dan juga segenap daripada rombongannya, dan juga daripada guru-guru yang hadir di sini banyak sekali. Kalau yang kita sebut satu persatu ini, maka belum ceramah sudah 1 jam. Masya Allah, kayaknya nasinya jadi rengginang. Kasihan nang Tuhan yang kadang giginya nah. Ya bu, mohon maaf bu ya, bercanda aja lah kita sedikit-sedikit. Oleh karena itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Nabi Muhammad,
kita insya Allah dipandang oleh Rasulullah, kita insya Allah diberikan keberkahan, karena insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang selamat di dunia dan akhirat kecuali yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, siang hari ini kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan ketenangan, dalam keadaan bergembira karena kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada pewaris Nabi, itu semuanya adalah cinta yang hakiki. Oleh karena itu, sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita, Guru Syarwani ini, Masya Allah. Tadi ilmu yang sudah disampaikan sudah luar biasa hebatnya. Ulun tugasnya di sini hanya ingin menambahi sedikit, karena saya juga teringat dengan salah satu kisah daripada kisah di zaman dahulu, dan ini kisah nyata, bukan dongeng. Ini kisah nyata yang terjadi. Dikisahkan ada salah seorang yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini beliau ini hendak tulak haji, tapi Sidin kada lain orang kaya, kada punya duit. Sidin ini orang biasa-biasa saja, namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau ini lain orang kaya, tapi keinginannya yang besar, hendak tulak haji. Sampai Sidin menabung setiap hari, kerja di pasar, pulang pergi, ada hasil kerjanya ditabung sama Sidin di rumah. Ditabung, karena zaman dahulu lain naik pesawat, nggak naik kapal, naik onta. Perjalanan bisa sampai 1 atau 2 bulan bisa dapat ke Mekah. Jadi Abdullah bin Mubarak menabung duit dari hasil jerih payahnya, sampai bertahun-tahun Sidin menabung, barulah terkumpul duit supaya bisa ikut berangkat pergi haji ke Ka'bah. Sampai pada akhirnya tibalah masanya untuk berangkat. Abdullah bin Mubarak bersama rombongan yang ada di situ ikut Abdullah bin Mubarak berangkat ke Ka'bah, membawa bekal masing-masing, membawa onta masing-masing. Dalam perjalanan beliau Abdullah bin Mubarak, yang mana perjalanan ini perjalanan yang bisa menyampaikan kita harus membutuhkan waktu 1 bulan lebih naik onta. Akhirnya di tengah jalan, tibalah di malam hari, mereka para rombongan keuyuhan. Para rombongan ini keuyuhan, akhirnya memilih untuk istirahat 1 mat. Istirahatlah mereka para rombongan 1 mat di suatu desa yang terpencil. Pada saat itu semua rombongan sudah guring. Abdullah bin Mubarak adalah salah seorang yang sangat ibadah kepada Allah, yang sangat cinta kepada Allah, kada mau meninggalkan ibadahnya, kada mau meninggalkan baca Qur'annya, kada mau meninggalkan zikirnya. Sidin yang lain terguringan, Sidin berzikir, sholat, ibadah, hendak mencari air untuk wudhu. Berangkat dia mencari air. Di tengah jalan di malam hari, Sidin ketemu sama seorang ibu-ibu yang sudah tua. Ibu-ibu ini lagi mencincang-cincang ayam mati. Bangkai ayam. Dicincang-cincang itu ayam, dimakan sama ibu tua ini. Dimakan. Abdullah bin Mubarak adalah orang yang berilmu, orang yang mengetahui syariat. Sama Abdullah bin Mubarak ditegur sama ibu ini. Wahai ibu, itu ayam mati, itu bangkai, jangan dimakan ibu, itu haram menurut syariat. Kata ibu ini haram bagi kamu, halal bagi saya. Kenapa seperti itu?
Kau banyak duitnya, saya nggak punya duit, sudah 3 hari perut saya belum pernah makan. Di rumah saya ada 3 anak saya yatim semuanya, belum pernah makan. Sisa ayam ini saya mau bawa ke rumah. Masya Allah, ibu ini makan ayam bangkai karena sudah nggak ada makanan lagi. Begitulah. Kata Abdullah bin Mubarak heran. Ini ibu, Masya Allah. Ibu siapa? Ditanya sama Abdullah bin Mubarak. Ibu ini siapa sebenarnya? Ibu lebih tahu syariat daripada ulun. Kata ibu ini, kata Abdullah bin Mubarak. Kamu nggak usah tahu saya siapa. Dipaksa penasaran Abdullah bin Mubarak, dipaksa. Anda siapa wahai ibu? Sebutkan nama Anda. Siapa Anda? Dari mana asal Anda? Akhirnya disebut oleh ibu tersebut, saya adalah Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Rasulullah SAW. Ternyata cucunya baginda Nabi Muhammad. Seorang syarifah yang memiliki 3 anak yatim, belum berhari-hari belum menyentuh makanan sedikit pun. Mendengar kisah itu, mendengar kejadian itu, Abdullah bin Mubarak seketika itu langsung kembali ke tempat rombongannya dan mengambil semua bekalnya dan disisakan untuk perjalanan pulang ke kotanya kembali. Diambil semua bekalnya yang ditabung-tabung bertahun-tahun, diambil semuanya, diberikan lawan ibu tersebut. Ibu, ini buat ibu semuanya dan berikan kepada anak-anak pian semuanya. Saya gak jadi berangkat haji. Dikasih sama ibu tersebut. Semua bekalnya dikasih, duitnya, pakaiannya, semua dikasih kepada ibu tersebut. Abdullah bin Mubarak balik ke rombongan dan langsung kembali pulang ke kampungnya. Rombongannya melanjutkan perjalanan berangkat haji. Bayangkan, demi untuk menyelamatkan kebahagiaan seorang anak cucu baginda Nabi Muhammad, Abdullah bin Mubarak rela untuk tidak jadi berangkat haji dan pulang ke rumahnya. Padahal pengorbanan Abdullah bin Mubarak untuk mengumpulkan duit bertahun-tahun, kerja keras bertahun-tahun agar bisa berangkat haji, dibatalkan sama Abdullah bin Mubarak demi menyelamatkan anak cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang Abdullah bin Mubarak, rombongannya berangkat haji. Setelah lama kemudian rombongan haji datang kembali ke kampungnya. Kebiasaan adat istiadat warga masyarakat, kalau sudah ada orang pulang haji, karena silaturahmi satu sama lain. Silaturahmilah. Abdullah bin Mubarak silaturahmi ke kawan sidin yang di sini, memberiakan selamat, selamat wahai bapak haji, Anda sudah haji, haji mabrur, kata Abdullah bin Mubarak. Pian sudah haji, alhamdulillah, haji mabrur, mudah-mudahan Allah menerima haji pian. Kata teman Abdullah bin Mubarak kepada Abdullah bin Mubarak, pian juga wahai Abdullah, haji mabrur, haji mabrur. Heran Abdullah bin Mubarak, kawannya mengucapkan pula lawan Abdullah bin Mubarak, pian juga wahai Abdullah, haji mabrur, mudah-mudahan Allah menerima haji pian. Abdullah bin Mubarak heran, ulun kada haji, kemarin ulun mulik kada jadi haji. Heran, loh kayak apa pian kada jadi haji? Pian itu sama ulun di Mekah lagi tawaf bareng bersama-sama. Ulun melihat pian di Ka'bah lagi kelilingi Ka'bah. Dilihat lawan kawan sidin, berangkat lagi ke tempat satunya, kawan satunya, ditanya begitu pula, mabrur, haji mabrur. Kata kawan sidin, pian juga wahai Abdullah, haji mabrur. Pian itu sama ulun tadi lagi keliling Safa Marwah 7 kali sama ulun. Jadi ketemu semua dengan kawan-kawannya di kota Mekah, melihat Abdullah bin Mubarak melaksanakan haji bersama rombongan. Sehingga Abdullah bin Mubarak terheran-heran dengan kejadian tersebut. Di malam hari Abdullah bin Mubarak tertidur. Di dalam tidurnya Abdullah bin Mubarak mimpi bertemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah, kau jangan heran. Kenapa? Karena yang telah engkau lakukan aku sangat ridho kepadamu.
aku sangat cinta kepadamu karena engkau telah menyelamatkan anak cucuku daripada kehidupan yang berbahagia. Kehidupan yang susah engkau jadikan bahagia. Sehingga dengan perlakuan yang engkau lakukan kepada anak cucuku, Allah ridho kepadamu dan Allah menciptakan satu malaikat untukmu khusus. Ditakdirkan oleh Allah malaikat tersebut ditugaskan hanya untuk melaksanakan haji setiap tahun sampai hari kiamat. Pahalanya dikirim kepada engkau wahai Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak mendapatkan pahala haji setiap tahun karena berkat pemberiannya kepada anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali saja, setiap tahun malaikat Allah utus untuk menghajikan Abdullah bin Mubarak sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Allah ridho dengan apa yang dilakukan Abdullah bin Mubarak. Oleh karena itu wahai hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh daripada keluarga Nabi, jangan jauh-jauh daripada pewaris Nabi, karena mereka lah pelindung kita, karena mereka lah penyelamat kita, sehingga kita insya Allah kawak berkumpul di dunia, insya Allah kawak pula berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di sini saya ingin menyampaikan dua amalan yang istimewa. Ada dua amalan yang istimewa yang imbah kulit dari sini kita amalkan masing-masing. Ada dua amalan yang istimewa, insya Allah kada sulit, gampang segampang-gampang. Yang pertama tentang keutamaan sholawat. Yang kedua tentang keutamaan istighfar. Sholawat dan istighfar ini kadang-kala dipisahkan karena dua-duanya adalah zikir atau amalan yang sangat-sangat istimewa yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sholawat, Nabi mengatakan di dalam hadisnya apa? Man asurat alaihi hajah falyukthir as-salata alayya fa inna as-salata alayya takshiful humum wal ghumum wa tukaththirul arzaq wa taqdil hajah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berucap, Nabi mengatakan bahwasanya siapa orang yang sulit urusannya, yang pusing kepalanya, yang punya masalah kada beres-beres, punya utang kada lunas-lunas, punya hal-hal yang sulit untuk dilaksanakan, kata Nabi Muhammad, baca sholawat kepadaku yang banyak. Baca sholawat yang banyak. Kenapa? Karena sholawat pian kepada aku itu dapat membuka hati yang sumpah, itu dapat membuka pikiran yang lagi pusing, itu dapat menambah rezeki kepada kalian. Kemudian itu berkat sholawat akan dapat menambah, mengkabulkan hajat-hajat kalian. Allah akan kabulkan semua hajat kita berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pelit-pelit lawan sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat, yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan pelit lisan, lidah kita jangan malas untuk mengucapkan sholawat dan menjawab sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir, kata Nabi, adalah orang yang ketika nama saya disebutkan di telinganya tapi dia tidak menjawab sholawat kepada aku. Pahamlah ya? Misalkan ada penceramah mengucap sallu ala Nabi Muhammad, yang menjawab sholawat itu orang yang dermawan, yang tidak menjawab sholawat itulah orang yang pikir di pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pahalanya besar, mengabulkan hajat, menambah rezeki, menambah kebahagiaan, membuka pikiran yang sumpah. Alhamdulillah. Itu yang pertama, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata guru ulun, kata guru saya punya guru pernah berucap seperti ini.
kalau ingin bermimpi bertemu Nabi Muhammad gampang sekali. Kata saya punya guru Al-Habib Taufik Assegaf dari Pasuruan, kalau ada orang yang ingin mimpi sama Rasulullah gampang sekali. Kenapa? Cukup baca satu sholawat, satu kali sholawat, insya Allah itu cukup bisa membuat kita mimpi dengan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Jadikan hati kita, hadirnya kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Kalau kitanya sudah lebih mencintai Nabi Muhammad daripada yang lain, insya Allah biar gampang untuk bertemu dengan Rasulullah. Kenapa dikasih gambaran seperti ini? Dikasih gambaran kayak ini. Ada orang datang lawan gurunya. Ada orang datang lawan gurunya, minta amalan. Wahai guru, apa amalannya supaya kena bisa bermimpi sama Nabi Muhammad? Kata gurunya, dia kulik dari sini, tukar di pasar ikan asin. Tahu ikan asin, Bu? Ikan kering, ikan asin. Kulik, mampir ke pasar, tukar ikan asin yang banyak, karena kulik ke rumah, sampai rumah makan ikan asin, habis akan itu ikan asin yang banyak. Kemudian syaratnya pian jangan minum air sama sekali imbah makan. Jangan minum air habis makan. Habis gitu tak goreng pian, jangan minum air. Sampai pian tidur, jangan minum air, kata gurunya. Guru, benar ini amalan? Nurut, kata gurunya. Kata gurunya, nurut, jangan protes. Ini orang datang minta amalan supaya ketemu Nabi Muhammad. Dikasih gurunya suruh makan ikan asin gak pakai minum. Kayak apa? Akhirnya muridnya pulang makan ikan asin sampai beliau tertidur tanpa meminum air setetes pun. Di tidurnya beliau bermimpi betul. Mimpi apa? Mimpi laut, mimpi sungai yang luas, mimpi laut yang besar, mimpi air mancur. Pokoknya mimpinya air semuanya lah. Hujan deras, sungai, air mancur, laut, kita lihat semua di dalam mimpinya. Kulik lawan gurunya, guru kayak apa ulun mimpi laut? Kayak apa ulun mimpi sungai nang danau? Kok bisa? Kok ulun kada mimpi Nabi Muhammad? Kata gurunya, kayak itulah. Ulun hendak bertakon lawan pian, wahai murid. Pian sebelum guring nang pian pikir akan apa? Sebelum guring nang pian pikir akan apa? Banyu, guru. Ya kayak itulah. Pian guring kepikirannya banyu, air. Begitulah cara untuk mimpi Nabi Muhammad. Paham ya? Paham kada? Paham kada? Sebelum guring perbanyak sholawat, pikirkan Nabi Muhammad, pikirkan Rasulullah. Rasulullah, bagaimana hebatnya Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan Rasulullah, sampai pian guring, insya Allah mimpi Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Begitu. Yang kedua tentang istighfar. Istighfar juga ini hebat. Istighfar astagfirullah, 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 hebat. Ada kisahnya juga. Dikisahkan ketika ada seorang guru yang lagi belajar bersama santrinya. Kada apa-apa lah ini lewat 1 menit ini. Dikit lagi 5 menit ya. Terus 5 menit lagi, mohon maaf teman. Ya, 1 menit lagi tentang istighfar. Ada seorang guru yang lagi belajar lawan murid-muridnya, lagi belajaran. Setelah itu tidak lama kemudian datanglah salah seorang kampung, masyarakat, warga. Datang lawan gurunya, wahai guru, ulun ini hendak meminta doa lawan pian. Doa apa? Doakan supaya kebun saya ini bisa panen bagus. Sekarang ini musim kemarau, susah air, susah. Saya sudah berapa kali tanam tanaman, ada panen-panen ini. Cuaca lagi kering, doakan biar subur, biar panen, biar berkah. Kata gurunya, perbanyak istighfar.
Itu aja amalannya. Perbanyak istighfar. Satu. Yang kedua, ada lagi orang yang datang, wahai guru, doakan ulun, beri ulun amalan supaya ulun ini kawak punya anak, sudah 10 tahun lebih ulun kada punya keturunan. Kata gurunya, perbanyak istighfar. Yang pertama disuruh istighfar, urusan kebun, urusan kerjaan disuruh istighfar, urusan anak disuruh istighfar. Datang pula yang ketiga, wahai guru, ulun ini hendak punya jodoh, hendak punya masalah yang supaya cepat diselesaikan. Kata gurunya, berbanyak istighfar. Sama amalannya. Yang satu kata guru istighfar, yang dua istighfar, yang tiga istighfar. Akhirnya yang tiga-tiga ini boleh. Nah, murid-murid yang ada mendengar ini penasaran. Wahai guru, tadi pian yang satu istighfar, yang dua istighfar, yang tiga istighfar. Kok bisa sama semua amalannya? Kata gurunya, betul. Dan hendak punya anak istighfar, punya urusan kerjaan bagus istighfar. Betul, itu sudah di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana dikatakan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, maka katakanlah, perbanyak istighfar kepada Tuhanmu, perbanyak minta ampun sama Tuhanmu, perbanyak berucap istighfar sama Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan adalah yang maha mengampuni segala hamba-hambanya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Karena kalau kita banyak istighfar, Allah akan menurunkan dari langit keberkahan yang banyak, hujan lebat. Ya, karena musim kering Allah akan menurunkan keberkahan untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita, untuk urusan kita. Allah akan turunkan banyak keberkahan daripada langit-langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Midrara, akan berpondok-pondok hujan lebat. Kalau hujan lebat itu kita bahagia kalau dapat air yang banyak. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada kita kalau kita memperbanyak istighfar. Kerjaan kita beres, sawah kita beres, kebun kita beres, apapun yang kita lakukan insya Allah lancar semuanya berkat istighfar. Yursil sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan menganugerahkan kepada kalian amwal, harta-harta yang banyak. Bukan hanya banyak, tapi diberkahi dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wabanin, dan Allah akan memberikan anak-anak yang keturunan soleh dan soleha. Berkata apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita dapat ucapan istighfar, di dunia kita dapat balasan, di akhirat ada pula wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan siapkan kepada orang-orang yang banyak istighfar di dunia, di akhirat pula akan dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam surga terlintas daripada sungai-sungai yang indah yang bisa kita nikmati setiap saatnya. Bahkan kenikmatan yang hakiki hanya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya di tempat ini diberkahi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum punya kerjaan diberikan kerjaan yang barokah dan manfaat. Yang belum punya rezeki yang banyak, yang masih kurang rezekinya, Allah akan cukupkan rezekinya, rezeki yang berkah, yang banyak, yang barokah, yang manfaat, yang halal, thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Yang punya kerjaan susah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hajat, insya Allah dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ada ini mohon maaf. Sebelumnya saya ingin mengumumkan satu
mengumumkan sedikit daripada amanah atau penyampaian yang saya inginkan. Di sini ada sedikit daripada tasbih dan gelang. Jadi ini ada yang nitip sama Ulun. Sebenarnya Ulun nggak bawa barang-barang, nggak. Tapi ini ada yang nitip. Katanya bawa aja Beb. Dibawakan tasbih sama gelang. Itu tasbih yang bahan kayunya genitri ya, genitri. Ya, ya. Di situ ada khasiat-khasiat untuk pengobatan-pengobatan. Mudah-mudahan kita niatkan. Insya Allah dengan segala apapun binyati syifa, insya Allah kita semuanya sembuh sehat seberatahan. Tapi kadang banyak. Di situ ada tasbih kurang lebih 30 biji, ada gelang mungkin hampir 100-an biji. Ya, siapapun yang hendak membeli, yang hendak menukar, silahkan, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Yang hendak membeli silahkan mengambil barokah dan jujur demi Allah, jujur. Hasil daripada perdagangan ini akan saya hadiahkan untuk anak-anak yatim yang ada di kota Sukabumi, Jawa Barat. Ada 5 anak yatim, semuanya perempuan, semua daripada anak cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 anak yatim yang diasuh oleh ibunya yang kasihan bapaknya sudah meninggal. Insya Allah hasilnya itu saya akan kirim ke sana. Saya sudah niatkan dari sini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah. Silahkan yang mau beli, niat menyumbang, niat sodakoh, maka insya Allah Allah akan balas dengan balasan yang terbaik. Saya ingatkan kembali, tidak ada paksaan. Mudah-mudahan kita semuanya seberataan barokah. Amin ya rabbal alamin. Harga tasbihnya 35.000, harga gelangnya 15.000. Tasbihnya 35.000, gelangnya 15.000. Kalau yang hendak dilaminkan silahkan. Ya, insya Allah duitnya saya pisahkan untuk mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.